Halo guys, kembali lagi di pemain cadangan. Kapok remehkan timnas, bintang Australia kirim permintaan maaf. Ketar-ketir hadapi STY, pelatih China dituntut out. Jay Isus disanjung Pangeran Johor. Ramalan supporter Jepang terbukti. Mari kita bahas selengkapnya. Kapok remehkan timnas, bintang Australia kirim permintaan maafnya. Usai hasil imbang di kandang Indonesia, salah satu pemain Australia, Michael Duck, sempat menjadi sorotan atas komentar yang beredar, yaitu di YouTube Football Australia. Dalam tayangan laga timnas Indonesia versus Australia, penyerang 33 tahun itu menyindir fans tanah air yang lantang menyanyikan lagu Tanah Airku. Ia heran, pecinta sepak bola Indonesia begitu bersemangat menyanyikan lagu Tanah Airku, padahal skuad Garuda gagal menang. Michael Duck pun menilai fans timnas Indonesia merayakan hasil laga kontra Australia seolah-olah meraih kemenangan. Mereka, supporter Indonesia, bernyanyi sekarang, dan mereka menjadi gila. Mereka merayakan hasil imbang ini seakan sebuah kemenangan, kata Michael Duck. Komentar ini pun yang membuat akun Instagram Michael mendapatkan serangan dari netizen Indonesia. Bahkan hal ini juga menyulut Justin Hubner, di mana bek timnas Indonesia ini hanya berkomentar dengan emoji tertawa menanggapi pernyataan pemain Australia yang frustasi karena gagal menang. Bak kena mental, pemain Australia Michael Duck yang memiliki 43.000 followers di Instagram ini pun memilih untuk membatasi kolom komentarnya. Akun Michael Duck bisa saja terancam menghilang jika mendapatkan report dari warganet tanah air. Sementara itu, bek kontroversial Thailand Jonathan Kimde juga kehilangan akun Instagramnya gara-gara serangan netizen Indonesia. Jadi, apakah permohonan maaf ini sudah cukup agar Michael Duck tidak kehilangan akun Instagramnya? Sementara itu, respon berbeda ditujukan oleh pelatih Australia Graham Arnold. Ia mengaku terkesima dengan atmosfer stadion SUGBK saat ditahan imbang 0-0 oleh timnas Indonesia. Apresiasi pun diberikan oleh Graham Arnold. Dalam sesi konferensi pers, ia mengungkapkan atmosfer di Stadion Gelora Bung Karno ini begitu luar biasa. Terima kasih Indonesia untuk atmosfer luar biasa. Selamat, kata Arnold. Di luar pujian itu, Arnold merasa frustasi karena Socceroos gagal mencetak gol karena penampilan gemilang kiper timnas Indonesia Martin Paes. Sementara itu, timnas Indonesia tetap berada di posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 2 poin dari 2 pertandingan yang telah dijalani. Ketar-ketir hadapi Shin Tae-yong, China dituntut pecat pelatihnya. Supporter timnas China sepertinya sudah hopeless alias putus asa. Pasalnya, 2 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dikutip dengan hasil yang kurang memuaskan oleh timnas mereka, di mana Cina tumbang dengan menyakitkan dengan skor 7-0 dari Jepang. Selanjutnya, tim The Dragon gagal mengalahkan 10 pemain Arab Saudi dengan skor 2-1.
Hasil ini pun membuat timnas Cina berada di posisi paling ujung bawah klasemen grup C dengan hanya memasukkan 1 gol dan kemasukan 9 gol. Di platform media sosial Weibo, tagar sepak bola Cina out dan sedang tidak baik-baik saja. Pelatihnya pun dituntut mundur dari kursi pelatih Cina. Media Cina pun sudah mengkritisi ini. Ivan Kovic pada Rabu lalu, jika seorang jenderal tidak kompeten, tentara akan kalah. Seorang harus melangkah maju dan bertanggung jawab, kata People's Daily dalam sebuah komentar yang menjadi viral di Weibo. Pelatih berusia 70 tahun itu pun menyadari bahwa grup C diisi oleh tim-tim kuat. Target Cina pun adalah bisa lolos ke putaran keempat dengan mencuri posisi ketiga dan keempat. Namun syaratnya, langkah selanjutnya harus mereka menangkan, minimal bisa mendapatkan poin sementara. Di bulan Oktober, nanti Cina akan menghadapi Australia pada 10 Oktober dan Indonesia pada 15 Oktober. Hasil minor yang mereka dapatkan pun membuat nasib Ivan Kovic akan terancam. Tentu ini bisa menjadi celah untuk timnas Indonesia meski pertandingan ditaruh di stadion yang jauh. Namun, rentetan hasil buruk yang diraih dan ketidakstabilan internal tentu membuat timnas Cina tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Di samping itu, sepertinya kondisi tidak baik-baik saja ini tengah dialami oleh dunia sepak bola di negeri tirai bambu. Seperti Maret kemarin, ada kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Cina, serta mantan pelatih timnas Cina. Kualitas liga domestik pun juga masih belum memuaskan. Para fans sepak bola sudah gerah akan kondisi tersebut. Jesus disanjung Pangeran Johor, ramalan supporter Jepang terbukti. Kepemimpinan Jesus saat menjabat Kapten Timnas Indonesia sukses menarik banyak perhatian. Media sosial Timnas Indonesia membagikan momen gagahnya Jesus saat menjadi kapten dalam laga itu, terutama saat memberikan motivasinya kepada para pemain skuad Garuda yang lain. Jesus pun berbicara dengan tegas dan tenang. Pemain berusia 24 tahun itu meyakinkan kepada skuad Garuda bahwa mereka layak berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kita layak berada di sini. Kita sudah berjuang keras untuk ada di sini, kata Jesus. Apa yang diraih timnas Indonesia pun juga menarik perhatian Presiden Klub Johor Darul Takzim. The most important thing is your support. We play for you. Presiden JTT mengomentari Instagram timnas Indonesia yang mengunggah video saat sang kapten Jesus memompa semangat supporter di momen ini. Jesus memberikan pidato berapi-api untuk membalas kepercayaan supporter yang sudah mendukung timnas Indonesia selama ini. Sehingga akhirnya sang Pangeran Johor kemudian mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia. Dia pun juga menyinggung soal persatuan yang membawa kejayaan. Sementara itu, usai hasil positif yang diraih timnas Indonesia membuat supporter Jepang beramai-ramai mengomentari hasil timnas Indonesia. Asuhan Sintayong, meski mereka dikenal sebagai Raja Asia, namun supporter Jepang tetap mendesak untuk Samurai Biru tidak menyepelekan pasukan merah putih. Bahkan mereka menyebut jika terjadi maka penderitaan akan dirasakan. Bahkan di antara warga Jepang ikut menyoroti kekuatan tempur naturalisasi Belanda timnas Indonesia saat ini. Dan masih banyak lagi komentar-komentar yang meng-highlight
keunggulan timnas Indonesia. Tentu, ini sangat menarik ketika kekuatan Garuda pelan-pelan akhirnya berhasil mencuri perhatian dunia.